Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Penulisan lambang dan besar suatu vektor dengan tulis tangan berbeda dengan buku cetakan. Untuk buku cetakan, lambang vektor umumnya dicetak dengan huruf besar yang dicetak tebal, seperti ini. Sementara, besar vektor umumnya dicetak dengan huruf miring, seperti ini. Sedangkan untuk tulis tangan, lambang suatu vektor biasanya dituliskan dengan satu huruf besar. Dan di atas huruf ini diberi tanda anak panah. Contohnya seperti ini. Sementara, besar suatu vektor biasanya ditulis dengan menggunakan tanda harga mutlak. Contohnya seperti ini. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal dan ujung. Operasi pada vektor. Yang pertama ada metode poligon. Jika ada suatu vektor, misalnya vektor A, lalu vektor B, dan vektor C, ditanya gimana vektor resultannya. Nah, jadi dapat kita tuliskan vektor A, lalu pangkal dari vektor B diletakkan pada ujung dari vektor A. Selanjutnya, pangkal dari vektor C diletakkan pada ujung dari vektor B. Dan resultannya adalah kita tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Nah, inilah dia resultannya. Contoh selanjutnya, misal ada vektor A, vektor B, dan vektor C seperti ini, maka resultannya gimana? Kita tulis vektor A, lalu vektor B, pangkal dari vektor B kita letakkan di ujung vektor A, lanjut ditambah dengan vektor C, maka resultannya kita tarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Nah, itulah dia resultannya. Atau bisa juga kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi sama aja, A ditambah C ditambah B sama juga dengan A ditambah B ditambah C. Selanjutnya ada metode jajar genjang. Nah, jika ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B, maka kita bisa mencari resultannya dengan menggunakan metode jajar genjang. Yang mana rumusnya adalah R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B cos alfa. Selanjutnya, jika vektornya seperti ini, vektor A dan minus B, maka rumusnya R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B cos alfa. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Resultan dari kedua vektor tersebut adalah, nah jadi di sini ada dua buah vektor
sebesar 10 Newton dan 20 Newton, yang mana kedua vektor ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan metode jajar genjang. Kita masukkan besar kedua buah vektor 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 20 dikali cos sudutnya 60 derajat. R sama dengan akar dari 10 kuadrat sama dengan 100, 20 kuadrat sama dengan 400, 2 dikali 10 dikali 20 sama dengan 400, cos 60 sama dengan 0,5. 100 ditambah 400 sama dengan 500, 400 dikali 0,5 sama dengan 200, 500 ditambah 200 sama dengan 700. Akar dari 700 sama dengan 10 akar 7, sehingga didapatlah resultan dari kedua vektor sebesar 10 akar 7 Newton. Lanjut, metode selanjutnya ada metode analitis. Kita perhatikan gambar. Dari gambar dapat dirumuskan F sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Untuk mencari nilai fx, maka kita gunakan rumus fx sama dengan f dikali cos alfa. Dan untuk fy sama dengan f dikali sin alfa. Nah, jadi kalau dia yang mengapit sudut, kita gunakan cos. Jika sudutnya berada di sini, maka fy-nya yang cos. Untuk mencari arah resultan vektor, rumusnya tan alfa sama dengan fy per fx. Contoh soal, dua buah gaya setitik tangkap saling tegak lurus, besarnya masing-masing 12 Newton dan 5 Newton. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah, nah di sini ada dua buah vektor besarnya 5 Newton dan 12 Newton. Maka resultannya dapat kita gunakan rumus R sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. R sama dengan akar 144 ditambah 25. Akar dari 169. R sama dengan 13 Newton. Contoh selanjutnya, perhatikan gambar gaya-gaya di bawah ini. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah, nah di sini ada 3 buah gaya. Gaya pertama sebesar 4 Newton, yang kedua sebesar 4 Newton, dan yang ketiga sebesar 8 Newton. Untuk mencari resultan ketiga gaya, yang pertama kita cari adalah fx dan fy masing-masing gaya. Kita cari terlebih dahulu f1x. Nah, untuk ini kita gunakan metode analitis. Kita lihat di sini sudutnya mengapit sumbu x. Jadi, untuk f1x kita gunakan rumus f dikali cos alfa. Kita masukkan nilainya 4 dikali cos, berapa sudutnya? 60 derajat, sama dengan 4 dikali cos 60 derajat, berapa nilainya? 0,5. Jadi 4 dikali 0,5 sama dengan 2 Newton. Kita lanjut mencari f1y. F1y sama dengan f dikali sin alfa. F-nya berapa? 4 dikali sinnya, sudutnya berapa? Sudutnya 60 derajat. Jadi dikali sin 60 derajat sama dengan 4 dikali
sin 60. Sin 60 sama dengan 1/2 akar 3. Jadi 4 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 2 akar 3 Newton. Kita lanjut ke gaya yang kedua. Kita cari F2X dan F2Y nya. Pertama kita cari F2X nya. Kita lihat di sini yang mengapit sudut adalah sumbu X. Jadi untuk yang X kita gunakan cos. F2X sama dengan F dikali cos alfa sama dengan 4 dikali cos. Kita masukkan berapa besar sudutnya? 60 derajat. 4 dikali cos 60 derajat sama dengan 4 dikali 0,5 sama dengan 2 Newton. Lanjut ke F2Y. F2Y sama dengan F dikali sin alfa sama dengan 4 dikali sin 60 derajat sama dengan 4 dikali 1/2 akar 3. Dari mana 1/2 akar 3? Dari sin 60 derajat. Jadi sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3 sama dengan minus 2 akar 3 Newton. Nah, kenapa minus? Karena kita lihat di sini F2Y nya berada pada sumbu minus Y. Kalau ke atas kan positif, kalau ke bawah dia negatif, begitu. Lalu kita lanjut ke gaya yang ketiga. Kita cari F3X dan F3Y nya. Pertama F3X sama dengan minus 8 Newton. Nah ini dia minus 8. Kenapa minus? Karena kalau ke kiri dia negatif, kalau ke kanan dia positif. Selanjutnya F3Y. F3Y sama dengan 0. Karena kita lihat vektornya, dia tidak ke atas dan tidak ke bawah. Jadi pada sumbu Y dia sama dengan 0. Selanjutnya kita jumlahkan vektor-vektor yang berada pada sumbu X. Fx sama dengan F1X ditambah F2X ditambah F3X. Kita masukkan nilainya. F1X sama dengan 2 ditambah F2X sama dengan 2 ditambah F3X sama dengan minus 8. Jadi dikurang 8. 2 ditambah 2 sama dengan 4, dikurang 8 sama dengan minus 4. Selanjutnya kita cari Fy-nya. Fy sama dengan F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Fy sama dengan, masukkan nilainya, 2 akar 3 ditambah F2Y sama dengan minus 2 akar 3. Jadi dikurang 2 akar 3 ditambah F3Y berapa? 0. 2 akar 3 dikurang akar 3, 0, ditambah 0, hasilnya 0. Lalu kita cari resultannya. R sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. R sama dengan akar Fx berapa? Minus 4. Minus 4 kuadrat ditambah Fy nya berapa? 0. 0 kuadrat. Minus 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 0 kuadrat 0. Jadi R sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4 Newton. Jadi resultan dari ketiga vektor tersebut adalah 4 Newton. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.